Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan yang dinanti-nanti, bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini adalah peristiwa Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan. Perang Badar tercatat dalam sejarah agama Islam yang berkisah tentang perang antara umat muslim melawan pasukan Quraisy. Tercatat, perang ini berhasil dimenangkan oleh umat muslim yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan hanya membawa 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy yaitu 1000 orang. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Pertempuran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil yang terdiri dari 313 orang muslim melawan 1000 pasukan Quraisy dari Mekah. Setelah sekitar 2 jam pertempuran sengit, pasukan muslim menghancurkan garis pertahanan Quraisy yang kemudian mundur dengan kekalahan ini. Antara akhir tahun 623 dan awal tahun 624, umat Islam dan Mekah terlibat dalam beberapa konflik bersenjata kecil, dan konflik bersenjata ini semakin sering terjadi. Meski demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan tersebut. Nabi Muhammad yang memimpin pasukan kecil untuk menangkap kafilah Quraisy yang baru saja kembali dari Syam, ketika itu dikejutkan oleh kehadiran pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Maju melawan posisi pertahanan musuh yang kuat, pasukan Nabi Muhammad yang sangat disiplin berhasil menghancurkan garis pertahanan dan membunuh beberapa pemimpin kunci Quraisy, termasuk Abu Jahal alias Amr bin Hisham. Pemimpin perang Badar pada saat perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah. Namun setibanya di Ar-Rawha, beliau menyuruh Abu Lubabah bin Abdul Munzir agar kembali ke Madinah dan menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Quraisy al-Abdari. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Batalion pertama terdiri dari kaum muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abu Thalib. Dan batalion kedua terdiri dari kaum Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Sementara itu komando sayap kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awam, dan sayap kiri diserahkan kepada Al-Miqat bin Amr. Karena hanya mereka berdua yang naik kuda dan dalam pasukan itu, sementara titik pertahanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Syasha'ah. Komando tertinggi berada di tangan Rasulullah. Penyebab Perang Badar dilatar belakangi oleh kebencian keluarga Bani Hashim dan pemimpin suku Quraisy kepada Nabi Muhammad dan aktivitas dakwahnya yang dilakukan setelah menerima wahyu pada usia 40 tahun. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, pemimpin Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham atau Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad. Selain itu, Perang Badar adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh umat muslim di kota Mekah dan Madinah. Hal ini merupakan respon dari pelakuan teror yang tindakan semena-mena yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum umat muslim. Kaum Quraisy takut nantinya umat muslim akan menguasai kota Mekah maupun Madinah yang kaya dan menjadi pusat perdagangan. Itulah kisah Perang Badar yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh besar perjuangan beliau dan para pengikutnya dalam membela kaum muslimin. Semoga setelah mendengar kisah ini kita dapat terus memperjuangkan Islam di masa kedepannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.